Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haqqi yud'u 'ala din kulli wa karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Mohon maaf. Jamaah sholat isya dan tarawih Masjid Syuhada yang sangat berbahagia dan selalu dirahmati Allah SWT. Marilah kita terandingnya mengucapkan syukur kepada Allah SWT karena pada hari ini, tahun ini, kita sudah melalui 2 tahun menghadapi ujian yang sangat berat, sehingga selama hidup kita, bagi saya yang 65 tahun, baru 2 tahun ini, selama 65 tahun itu tidak bisa melaksanakan ibadah, rangkaian ibadah Ramadan sebagaimana yang biasanya. Tahun ini pelan-pelan kita melalui transisi menuju recovery total. Oleh karena itulah kita saat ini sudah sepatutnya bersyukur kepada Allah SWT karena kita masih diberi hidup, diberikan keselamatan dan kesempatan untuk memanfaatkan waktu Ramadan ini dengan lebih baik. Mudah-mudahan banyak hal yang kita dapatkan dari pengalaman 2 tahun belakangan ini, termasuk kita kehilangan orang yang sangat kita cintai, mungkin orang tua, kakak, adik, paman, bude, atau Pak D, atau bule, semuanya, bahkan teman sekerja dan bos kita yang mungkin juga seakan-akan waktunya belum meninggal tapi tiba-tiba karena menghadapi COVID yang sangat berat, kita dengan ikhlas melepaskan mereka. Karena itu sekali lagi mari kita syukur dengan baik, dengan harapan tahun ini dan seterusnya tidak ada pilihan lain kecuali kita harus memperbaiki ibadah kita, memperbaiki amal-amal baik kita. Mudah-mudahan kita seperti dijanjikan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian itu wafat nanti kecuali dalam keadaan tetap beriman, tetap Islam, tetap akidah yang kita yakini ini mau mengantarkan baik nanti hidup di alam barzakh maupun di alam akhirat. Ini penting karena kesadaran itulah membuat kita sebenarnya lebih berhati-hati. Saya yakin. Oleh karena itulah mari kita ambil salah satu di antaranya sekian banyak yang dapat dipetik dari Ramadan ini, bahwa bulan Ramadan syahr Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Awal Ramadan dalam artian penghalang pertama, 10 pertama adalah diturunkan rahmat, 10 bulan, 10 hari berikutnya maghfirah dan dijauhkan api neraka. 2 hal yang sering kita dengar sebenarnya hakikatnya bukan hanya di awal Ramadan atau pertengahan Ramadan, rahmat dan maghfirah itu, tapi itu bisa kita dapatkan, kita bisa raih setelah Ramadan, bahkan pada 10 terakhir dari bulan Ramadan sekalipun. Hanya saja ini semacam penekanan bahwa jangan lupa kita hidup ini baru bisa kita nikmati kalau kita sadar kita mendapatkan rahmat yang sangat berarti bagi yang sadar. Bagi yang tidak mungkin ya natural saja, bahkan juga jangan-jangan menganggapnya
seperti hewan. Ya, asal hidup, lahir, tumbuh, berkembang, mencapai kematangan, melakukan membina keluarga bagi manusia, tapi bagi makhluk yang lainnya barangkali terjadi perkawinan, menurunkan dan seterusnya sampai mengakhiri dengan baik. Tapi bagi manusia, saya akan yakin, jangankan hidup ini, sebelum lahir saja, dalam kandungan saja sudah diupayakan calon bapak ibu itu berdoa, bagaimana anak yang saya akan dapatkan nanti lebih baik daripada yang seharusnya. Sehingga harus berdoa, harus menjaga baik-baik hubungan dengan baik antar suami istri dan seterusnya. Lahir pun juga demikian, dididik dengan baik supaya anaknya itu tidak ada pilihan lain kecuali nanti menjadi anak yang soleh dan salihah. Begitulah kegiatan kita menghadapi hidup ini. Oleh karena itu rahmat itu sangat penting. Walaupun Rasulullah sebenarnya juga hadir di bumi ini yang menjadikan minadzulumati ilan nur, dari alam jahiliyah menjadi alam yang terang benderang, yang penuh nur cahaya, ya, sehingga kita rasakan sampai sekarang ini adalah dengan bekal wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wahai Muhammad, kamu itu diturunkan, diperintahkan, disuruh oleh Allah, diutus tidak untuk apa-apa kecuali illa rahmatan lil alamin, memberikan rahmat seluruh alam. Apa artinya? Ini memperjelas bahwa rahmat itu kita dapatkan tidak hanya 10 hari pertama Ramadan. Memang pada hari ini bagi yang puasanya sejak hari Sabtu barangkali memasuki hari ke-11. Tapi bagi yang hari Minggu, Ahad, hari ini memasuki hari yang ke-10, hari terakhir dari penggalan 10 hari pertama di bulan Ramadan. Oleh karena itulah saya sengaja memanfaatkan itu menyempurnakan pemahaman kita bagaimana rahmat Allah yang diberikan pada kita. Setidak-tidaknya ya, apa yang sudah disinyalir dalam berbagai kajian supaya kita sadar betul apa yang dimaksudkan rahmat Allah untuk seluruh alam itu. Artinya bukan untuk manusia saja, tapi juga untuk makhluk yang lain. Bahkan sekalipun demikian, makhluk mati pun juga dapat rahmat dari Allah. Mengapa? Kalau tidak mendapat dari rahmat dari Allah, mungkin bisa terjadi bencana alam dan sebagainya akibat ulah manusia yang tidak mendapatkan hidayah. Hanya kesombongan, kerakusan akhirnya merusak lingkungan. Oleh karena itulah 4 hal yang penting yang perlu ditegaskan bahwa pertama kaitannya dengan hablum minallah, yaitu tentang keesaan Allah. Inilah yang paling penting. Perjuangan untuk menegakkan tauhid yang sudah dihasilkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana beliau itu seorang revolusioner ya, terbesar dalam peradaban manusia. Jadi sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang belum ada yang mengungguli prestasi Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah menemukan tauhid ketika dalam proses hidupnya itu, sehingga apa yang kita lihat sampai sekarang diabadikan bagaimana perjalanan Nabi Ibrahim selama proses hidupnya sebagai seorang Rasul utusan Allah di muka bumi ini yang diwujudkan dalam rangkaian ibadah haji. Inilah penghargaan dari Allah terhadap Nabi Ibrahim yang berhasil memperjuangkan tauhid. Wallahu la ilaha illahu. Dialah Allah, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Jadi ini yang jadi jangan memusyrikan atau menyamakan Allah dengan yang lain, apalagi dengan manusia lain. Ya. Benda yang besar sekalipun matahari dan bulan tidak bisa menyamai Allah Al-Khaliq, karena semuanya selain Al-Khaliq adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, sehingga tidak sepantasnya untuk bisa disamakan dengan Allah. Tempat kita bergantung, tempat kita memohon, dan segala rahmat datang darinya. Nah inilah yang membuat kita supaya fokus.
hidup kita supaya tidak terjebak oleh percaya pada di luar itu. Termasuk dewasa ini dengan era materialisme, kapitalisme, bahkan progresivisme, pragmatisme, hedonisme, semua kadang-kadang menyita perhatian kita, baik itu harta maupun waktu kita, melebihi daripada perhatian pada Allah. Mari kita fafiru ilallah, lari kepada Allah. Ini pertama. Yang kedua, selain habluminallah yaitu habluminannas, membangun hubungan antar manusia. Salah satu ayat dari Al-Hujurat ayat 10, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwatun faslihu bainal akhawayni. Di antara manusia umat mukmin itu bersaudara, maka faslihu, berislahlah, berdamailah. Katanya Adler, seorang psikolog individual, man is unique, manusia itu unik, tidak ada yang beda. Sekalipun anak kembar pasti ada keunikannya. Nah, keunikan jangan dikonfrontasikan, kita harus berhadapan-hadapan. Mari kita cari titik temunya, common values, common ground, supaya kita ini bisa bertemu di antara kita. Walaupun kita berasal dari suku yang berbeda, daerah yang berbeda, budaya yang berbeda, begitu kita berikrar inni muslimun, maka kita adalah bersaudara. Harus saling membantu, tidak boleh saling menjatuhkan. Ya, kalau mau unggul katanya jangan menjatuhkan orang lain. Kalau menjatuhkan kita jadi turun. Ya. Tapi unggulkan orang lain, maka kita akan ikut menjadi naik. Jadi begitu indah hubungan manusia itu yang harus kita create. Jangan dikira kita merasa hebat sekalipun itu bisa eksis. Sekarang hidupnya sudah berada pada posisi kolektif intelijen, bukan lagi individual intelijen. Sekarang tidak bisa saya ahli teknik, saya ahli kedokteran, saya ahli ekonomi, saya ahli macam-macam pertanian. Single fighter tidak bisa. Sekarang itu mas hidup sudah kompleks. Sehingga kita harus bisa bagaimana saling berkolaborasi. Ya, makanya bukan lagi disiplin mind, tapi synthesizing mind. Synthesizing mind. Jadi bagaimana kita melakukan sintesa antar kita, berkolaborasi, berkooperasi. Makanya dalam pembelajaran ada namanya cooperative learning, supaya kita saling mensupport di antara satu dan yang lain. Ini yang kedua, betapa manfaatnya ya, hidup bersama itu ya. Wa tasimu bi hablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ya, peganglah tali Allah dengan berjamaah, janganlah bercerai-berai. Karena apa? Al jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Bersatu itu rahmat, bercerai-berai itu adalah siksa. Jadi kalau kita itu bersatu, hidup itu enak, tidak under pressure, ya, dan hidupnya nyaman, tidak takut dengan siapapun, di tengah jalan sekalipun. Ya. Ya. Ini penting sekali ke depan hidup kita. Yang ketiga, ini terkait dengan kejadian kita. Dalam surat Al-Isra, ya, Bani Israel ayat 70 disebut walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibah wa fadalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Coba walaqad karramna, qad sungguh dan sungguh aku muliakan Bani Adam. Siapa? Anak Adam, ya kita masing manusia. Di mana mulianya? Mereka kita hidupkan fil barri wal bahri, di darat atau di laut. Jadi hidup kita sebenarnya ada dua pilihan, di darat atau di laut. Kalau di udara itu sementara saja, paling lama berapa? Ya kecuali yang di angkasa ya. Ini exception. Tapi kita itu digambarkan Allah dan di darat di laut. Terus warzaqnahum minat thayyibah. Allah sudah memberikan rezeki ya, dengan yang baik-baik. Apa artinya? Jangan mencari yang tidak baik. Walaupun sedikit tapi yang halal dan thayyibah. Nah, ini penting. Jadi tergantung pada kita bagaimana kita menentukan pilihan untuk mendapat rezeki itu. Jangan sampai meracuni diri kita dan keluarga kita. Hati-hati.
Ya jangan coba-coba anak kita carikan rezeki dengan cara yang tidak halal. Coba tunggu saja. Jadi kalau kita lihat kasus-kasus anak pejabat, anaknya siapa orang kaya kok kena, ini jangan-jangan yang diberikan rezekinya dimakan ini ada yang tidak beres itu. Ini hati-hati. Ini orang tua, orang dewasa yang diamanati untuk mengelola anaknya itu harus hati-hati cari rezeki, ya. Harus hati-hati. Jangan di tengah-tengah kesempitan kita wa fadhalna ala kasman taf'ala tafdila. Aku telah berikan kelebihan, ya, keutamaan di antara yang lainnya. Jadi apapun yang kita dapatkan itu sudah dimuliakan oleh Allah. Sudahlah kita syukuri. Sekarang kalau kita sudah usia 30-40, mudah-mudahan karir, ditekuni saja, dinikmati. Allah punya rahasia di tengah posisi kita itu. Jadi kenapa? Jangan dikira orang yang pas-pasan itu celaka. Justru lebih hati-hati. Dan jangan dianggap orang yang serba mewah, bahagia, banyak ujian. Ya. Sehingga orang bisa celaka gara-gara karena kekayaannya. Makanya kita tidak boleh tergiur oleh kemewahan, tapi ternyata ujian jauh lebih berat daripada keterbatasan materi. Kita hanya memilih diri kita supaya sabar aja. Ibadahnya orang yang ekonomi pas-pasan sabar. Jadi tidak macam-macam. Orang kaya juga ujiannya banyak. Apakah hartanya itu dibersihkan? Jangan-jangan belum dibersihkan, akhirnya menjadi campur baur. Yang dimakan itu adalah hartanya orang tidak mampu. Coba orang kaya tapi makan hartanya yatim piatu. Jadi gara-gara sebab karena kita tidak terbuka, tidak jujur pada diri kita sendiri. Jadi seperti juga kelapa itu kan tidak mungkin lah kita cari airnya semua, isinya tetap saja luarnya harus kita buang. Nah, artinya apa? Pisang pun juga kita makan juga tidak akan semuanya, tetap saja yang hanya dalamnya saja, luarnya kita buang. Artinya apa? Apa yang kita dapatkan walaupun itu full gaji kita 100%, hak orang lain itu ada hakum maklum, ya, hakum maklum. Nah, alladzina fi amrihim hakum maklum, bahwa sesungguhnya hartamu itu, harta mereka itu adalah ada hak orang-orang. Siapa? Lisa ini wal mahrum, lisa ini wal mahrum. Jadi bagi orang yang meminta-minta, ya, dan seterusnya. Jadi inilah. Dan yang terakhir yaitu apa? Kita ini bahagia sekali sudah dibimbing dengan iman kita yang terakhir, bahwa hidup kita ini tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Dan ini harus pandai-pandai memanage. Wabtaghi fima ataqal darul akhirat wala tansa nasibaka minad dunya. Vaksin kam asallah wala tadfil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Berebutlah rumah Allah akhirat, tapi jangan melupakan rumah dunia. Ya. Walaupun wal awalu wal akhiratu wal ula. Akhir itu lebih baik daripada awal, yaitu dunia. Wal akhiratu wa abqa, khairu wa abqa. Yang akhir itu adalah lebih baik dan lebih abadi. Ya, memang tidak ada pilihan. Yang kita harus orientasikan adalah masa yang akan datang. Jadi kalau kita ini kok diam-diam, tidak pernah melukai teman yang lain, kita itu sebenarnya dikendalikan hati kita. Ingat masa depan kita. Kalau tidak, orang yang kita ada di sekitar kita berharap semua senyampang kita berkuasa, saya habisi itu. Lupa bahwa dia itu harus berbuat adil. Nah, karena apa? Sebagai seorang pemimpin kalau berbuat adil, maka satu di antara 7 golongan yang akan mendapatkan hubungan dari Allah. Karena itulah hati-hati apa yang kita lakukan ini antara dunia dan akhirat itu harus dan tetap mengutamakan akhirat. Jadi tidak boleh karena akhirat itu satu-satunya yang baik terus meninggalkan urusan dunia, keluarganya ditinggal dan sebagainya, tidak dinafkahi dengan cukup. Vaksin kama ahsanallahu ilaik, berbuatlah baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jadi Allah sudah berbuat baik apanya dari atas sampai bawah. Sekarang ada di YouTube itu ya. Coba ada anak putri ya
mukanya itu penuh rambut. Pada kita enggak. Kok bisa? Rambutnya hanya cukup di sini saja, kalau sudah dewasa di sini dan di sini. Tapi ada anak masih kecil sudah rambut di depan semua, matanya sedikit. Sekarang sedang viral itu, ya. Betapa kita harus bersyukur. Begitu lihat kita sudah diberikan wajah yang sempurna. Apalagi ada yang kadang-kadang matanya di sini ada mata juga. Hati-hati. Saya pernah dengar acara pemilihan tetangga saya itu. Kenapa? Pas bapak ibunya ya punya hajat itu dan seterusnya kena viralnya itu, ya, pakai apa itu, apa namanya di KB itu, kecolongan apa itu, spiral ya, spiral, dipasang spiral ternyata masih hamil, nah, ternyata ini nempel di pada kepala anak yang mau lahir itu, akhirnya ada luka di atas. Dan itulah kekuasaan Allah. Dan terakhir yaitu bagaimana kita ingat akhirat tanpa mengabaikan dunia. Walatil fasil at innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan janganlah berbuat kerusakan karena Allah tidak suka pada orang yang berbuat kerusakan. Karena itu mari kita jaga lingkungan dengan baik. Secara fisik lingkungan kita jaga dengan baik supaya tidak terjadi banjir, tidak terjadi longsor ya, dan lain sebagainya. Demikian juga secara sosial kita jaga tetangga kita ya. Yang paling baik adalah pagar yang paling baik adalah pagar yang diwujudkan dengan berbuat baik sesama tetangga. Cintailah tetangga karena itu jauh lebih berarti daripada saudara kita yang jauh di provinsi yang lain. Apalagi sekarang di era yang sekarang dengan adanya mobilitas manusia akibat pendidikannya, banyak yang tidak berada di tempat tanah kelahirannya. Sekarang bisa di atas rata-rata, mungkin 76% orang yang berhasil itu tidak tinggal di tempat kelahirannya. Di mana-mana. Nah, yang satu yang jalan adalah bagaimana kita bisa membawa diri dan menjaga hubungan kita dengan baik itu dengan siapapun, dengan kolega di tempat kerja dan juga dengan relasi kita, bahkan yang jauh lebih penting adalah tetangga kita. Siapapun, baik itu agama yang beda, tetap kita harus hubungan sosial harus kita jaga dengan baik. Mudah-mudahan kehadiran kita selalu ditunggu dan dirindukan oleh semua orang yang ada di sekitar kita, karena kita selalu mengutamakan kebaikan daripada yang baik. Saya kira ini yang merupakan rahmat dari Allah. Yang pertama, mari tauhid ini kita bawa sampai dipanggil oleh Allah. Hubungan sosial persaudaraan kita jaga dengan baik. Mari kita rezeki yang kita dapatkan terus bisa menjadi modal kita untuk hidup di dunia sampai di akhirat kelak. Dan terakhir, ya bagaimana kita tetap jaga dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kebahagiaan di dunia, dilanjutkan di akhirat dan dijauhkan dari siksa api neraka. Jadi jangan dipotong, bahagia di dunia saja tidak, dilanjutkan di akhirat. Tapi ingat, kalau bisa nggak usah mampir di neraka. Itu. Nah, itu artinya apa? Berarti kita harus jauh lebih berhati-hati. Sehingga kita memperkecil, pelan-pelan kita hapus dosa kita dengan cara sebisa mungkin supaya apa? Kita benar-benar mulus perjalanan kita. Jadi waktu lewat Shirathul Mustaqim dengan ya jalan yang kecil itu kita lari. Nah, yang membuat kita lari amal kita. Jadi sebenarnya kita tidak ada diskriminasi. Siapapun mulai kiai sampai kita saja, yang penting kita jaga hati kita semua. Insya Allah kita tidak akan selalu ada di belakang. Semuanya punya potensi untuk bisa merebut kebaikan seoptimalnya bagaimana hidup di dunia maupun di akhirat, dan termasuk juga qu anfusakum wa ahlikum nar, yaitu menjaga keluarga kita dari siksa api neraka. Saya kira itu yang bisa kita maknai bagaimana rahmat Allah itu tidak hanya pada 10 hari pertama, tapi insya Allah whole year, seluruh tahun yang kita ingin bisa raih. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah pada kita semua, dan kita selalu dibimbing untuk selalu memperbaiki hidup kita dari waktu ke waktu, dan kita tidak akan menghadap keadanya kecuali dalam keadaan berislam. Wala tamutuna illa wa antum muslimun. Amin. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah sebelumnya, dan kita diberikan kemampuan untuk selalu memperbaiki sampai akhir, sehingga Idul Fitri kita bisa temui dan kita termasuk golongan yang menang di dalam Ramadan ini. Amin, Allahumma amin. Saya kira ini, terima kasih atas perhatian
semuanya, dan mudah-mudahan Allah meridhoi kita semua dan dijauhkan dari segala fitnah dan segala musibah. Amin Allahumma amin. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.